الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara saudariku yang dimuliakan Allah, para hadirin yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan kajian pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Pada pembahasan kita malam hari ini membahas tentang bab yang baru, yaitu tentang keyakinan dan tawakal. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa ayat tentang yakin dan tawakal. Setelah itu beliau menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tawakal dan yakin. Di bab yang penuh dengan dalil, yang penuh dengan Quran dan hadis, di sini beliau ingin menyebutkan bahwa setelah kita bertakwa pada Allah, beliau menyebutkan bab ini agar memantapkan keyakinan kita pada Allah. Dari mulai bab yang pertama sampai bab sekarang ini masih berkaitan dengan hati, ya. Sebelumnya tentang muraqabatullah, sebelumnya tentang takwa, sebelumnya tentang kejujuran. Semua ini masih berbicara tentang hati. Dari mulai niat, kejujuran, kemudian muraqabatullah, pengawasan, kemudian setelah itu takwa. Baru sekarang beliau ingin membahas lagi tentang keyakinan dan tawakal, di mana kita harus tahu bahwa niat, kejujuran, muraqabatullah, pengawasan Allah kepada kita, ketakwaan, serta tawakal, ini semuanya adalah merupakan buah daripada keyakinan, hasil daripada keyakinan. Di antara hasil atau buah keyakinan yang malam hari ini kita akan bahas, atau malam hari ini dan malam-malam berikutnya, adalah tentang tawakal. Seseorang akan bertawakal kepada Allah dengan baik kalau benar-benar dia yakin akan janji-janji Allah. Dia yakin kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi beliau menggabungkan antara tawakal dan keyakinan. Ini sebenarnya karena saling erat kaitannya, sangat erat kaitannya dengan keyakinan. Orang yang bertawakal kepada Allah, makanya Rasulullah mengatakan, "Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulikum." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka niscaya la razaqakumullah, maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian. Allah menganugerahkan kepada kalian rizki. Ya. Maka tawakal itu adalah amalan hati
yang merupakan buah daripada keyakinan. Sementara keyakinan itu sendiri adalah quwwatul iman, kekuatan iman, dan juga isbat atau tathabbut, laysa tathabbut lakin naqul isbatun nafs 'ala al-haq, yaitu menguatkan hati di atas kebenaran. Ini yang disebut dengan keyakinan. Jadi yakin itu ada quwwatul iman wassabat, kekuatan iman dan juga kekuatan pendirian, prinsip. Itu adalah yakin. Kalau orang sudah benar-benar yakin, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti dia akan jalankan, dan apapun yang dilarang oleh Allah maka pasti akan ditinggalkan. Kalau dia sudah benar-benar yakin, seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya, walaupun misalnya Allah mengabarkan tentang janji-janji di surga, pahala di surga dan adab di neraka. Jika dia ini orang yang benar-benar yakin, walaupun dia tidak melihat dengan matanya, pasti dia akan percaya. Dia imani dengan kekuatan iman, dengan keteguhan, walaupun dia tidak bisa melihatnya. Karena memang kita orang muslim, orang mukmin di dunia ini cuman mengimani apa-apa yang gaib yang dikabarkan oleh Allah nanti di akhirat. Pahala dan siksaan itu tidak ada yang bisa melihatnya, tidak ada yang bisa merasakannya hari ini, yang di akhirat nanti. Nanti kalau sudah di sana baru dia benar-benar ainul yaqin, dia melihat. Kalla latarawunnaha ainal yaqin thumma latarawunnaha ainal yaqin. Kalian akan melihat dengan mata kalian, benar-benar jelas ini nikmat, ini adab. Maka orang mukmin ketika dikatakan kepadanya tentang nikmat-nikmat surga, dia yakin. Kalau dikabarkan tentang azab neraka, dia juga yakin. Maka tidak perlu pembuktian, harus diuji dulu, dibuktikan dulu ini apakah benar-benar ilmiah atau tidak. Kalau dia sudah terbukti baru dia percaya, kalau dia tidak terbukti baru dia tidak percaya. Makanya ada banyak orang yang tidak percaya dengan surga dan neraka, nikmat surga dan adab neraka, ya, nikmat kubur dan adab kubur, tidak percaya karena dia belum melihat, dan ini tidak bisa dibuktikan. Bagaimana bisa membuktikan? Ya. Ada salah satu potongan video Zakir Naik. Beliau ditanya, bagaimana kita membuktikan adanya surga dan neraka? Maka beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu diimani oleh orang-orang yang beriman bahwa tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya di Al-Quran ini. Dan kata beliau, dari seluruh ayat Al-Quran itu setelah diuji mulai dari sainsnya, geologi, fisika, astronomi, semua diuji di situ. Ayat-ayat tentang ayat-ayat ilmiah, pengetahuan, ilmu pengetahuan yang ilmiah diuji, kata beliau itu 80% tidak ada yang salah, benar semua, terbukti benar, tidak ada satupun yang salah. Adapun yang 20% kata beliau 20% dia masih ambigu, tidak benar, tidak salah. Itu menurut beliau, maksudnya belum bisa dibenarkan dan belum bisa tidak bisa disalahkan. Jadi antara itu. Nah, ini nanti dibuktikan di sana di akhirat. Nah, orang beriman tidak perlu bukti, nanti dia kalau sudah masuk surga, sudah masuk di akhirat sana baru dia tahu. Kalau orang beriman di dunia ini dia cuma iman. Tapi
Bukti daripada bagaimana kita membuktikan bahwa surga dan neraka itu ada, maka kita bisa merasakan hidup nikmat di dunia, sengsara di dunia, itu sudah ada, sudah bisa dirasakan. Orang-orang beriman tidak perlu lagi dia nanti lihat surga atau lihat neraka baru dia percaya, enggak. Di dunia saja dia sakit, dia kecelakaan, lalu dapat nikmat, kekayaan, senang, bahagia, dia sudah bisa merasakan. Dan kalau kita mau dalami lagi, kita kuatkan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kuasa menghidupkan dan mematikan. Ya, Allah menghidupkan, menciptakan manusia di muka bumi ini, kemudian Allah matikan manusia. Mereka akan kembali. Apakah ada manusia yang bisa bertahan, bisa menawar Allah? Dia bilang nanti dulu, jangan, saya belum siap. Apakah ada yang bisa seperti itu? Ya. Demi Allah, ketika seseorang dia mengimani Allah, dia bisa merasakan hidup bahagia di dunia ini. Dia bisa tenang, nyaman. Hati ini bisa tenang, nyaman. Kalau dia imani Allah, dia yakin Allah itu ada, nikmat-nikmat surga ada, azab neraka ada, hidup senang dan sengsara itu terbukti bisa dirasakan. Kalau orang beriman tidak perlulah pakai pembuktian ilmiah kayak begitu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika peristiwa Isra Mi'raj, tidak bisa dibayangkan oleh otak manusia, akalnya manusia, bagaimana seorang manusia diperjalankan di malam hari, tidak sampai 1 malam dia pergi dari Mekah menuju Baitul Maqdis, Palestina, lalu kemudian diangkat ke langit. Bayangkan dari Mekah sampai ke Palestina perjalanan hampir 1 bulan. Ya, kalau pakai kendaraan onta, siapa yang bisa sampai secepat 1 malam? Makanya Abu Jahal mengatakan ini Muhammad sudah gila. Abu Jahal menuduh Muhammad itu gila karena peristiwa yang tidak masuk di akal. Mereka biasanya kalau pergi ke Syam, ke Palestina itu berhari-hari, puluhan hari. Kok bisa cuman tidak sampai 1 malam? Pergi malam hari sebelum subuh sudah datang di Mekah, sudah sampai di rumah. Kalau dengan akal manusia tidak bisa diterima. Bagaimana bisa membuktikan? Ya. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu benar-benar memilih Abu Bakar menjadi orang-orang siddiq yang paling membenarkan. Makanya dikatakan As-Siddiq. Dia dari awal tidak pernah bantah, tidak pernah nanya kok bisa, bagaimana bisa terjadi. Ya. Ketika dikabarkan saya beriman. Ya. Tidak ada tanya-tanya, yakin langsung Abu Bakar. Abu Jahal datang mau merayu Abu Bakar. Abu Bakar itu Muhammad sudah gila. Masa dia bilang pergi dari Mekah ke Palestina lalu dinaikkan ke atas cuma 1 malam sudah balik ke sini lagi. Ini kan orang gila nih, kata dia. Maka Abu Bakar mengatakan kalau seandainya Muhammad bilang tembok putih, tembok ini hitam, dia bilang putih, saya bilang putih. Abu Jahal langsung diam. Dia nggak bisa apa-apa lagi. Abu Bakar tidak pernah ada kata mau bertanya bagaimana kok bisa terjadi, masa? Itu kuatnya Abu Bakar, imannya beliau. Kuatul iman was sabat, teguh di atas kebenaran. Kata dia, jangankan itu, wong dia tiap hari datang malaikat Jibril, saya tidak pernah lihat Jibril tapi saya benarkan kok. Ini cuma sekali saja kok saya tidak benarkan. Kata Abu Bakar begitu. Tiap hari dia didatangi malaikat, saya tidak pernah lihat malaikat dan disampaikan wahyu itu, saya benarkan itu. Itu saya benarkan. Masa yang cuma segini saya tidak benarkan? Abu Jahal dia. Ya, begitulah orang beriman. Maka orang beriman itu dia yakin dulu, bukan dia tes dulu ini terbukti baru dia mau. Ya silakan Anda mau tes. Kalau Anda mau tes silakan, tapi jangan meragukan. Ya, kayak seperti orang yang ngetes
keilmiahan hadis Rasulullah yang Rasulullah mengatakan kalau seandainya idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum fal yaghmisu, kalau lalat masuk tenggelam ke air minum kalian jangan dibuang, ditekan ke bawah, didorong ke bawah supaya masuk lalatnya ke dalam. Fa inna fi ihda janahaihi dawaun wa fi ihdahuma daun. Di salah satu sayapnya ada obat, di salah satunya ada racun dan penawarnya. Jadi kalau antum tidak celupkan, nanti bisa yang terkena air cuman racunnya doang, antum nggak tahu. Maka antum ketika tidak tahu sudah celupkan saja. Memangnya Ustadz, kalau air sudah kena kayak gitu kita boleh minum? Boleh minum. Justru karena tidak boleh dibuang, makanya beliau Rasulullah suruh celupkan lalat itu supaya airnya masih bisa diminum. Masih bisa diminum. Tidak najis, walaupun lalat kotor. Pakai otak akal manusia, ya memang lalat itu kotor. Celupin, dia masuk ke dalam air malah suruh celupin. Baru diminum. Iya. Sudah dibuktikan, dicari itu di dalam lab, di laboratorium, ya, dan sudah terbukti di salah satu sayapnya itu ada obat apa nggak tahu sekarang, itu luar biasa itu. Tapi orang beriman dari awal dia percaya, nggak perlu lagi pembuktian. Tapi kalau antum mau membuktikan, silakan antum mau cari sensasi atau perkembangan ilmu teknologi, silakan aja. Tapi kalau antum mau membuktikan karena antum masih ragu, ya ini berarti antum bukan orang beriman. Dari awal kalau orang muslim, orang mukmin, ayat Quran itu dibenarkan, sudah jelas. Hadis Nabi selama dia sahih dibenarkan, imami. Apalagi Bukhari, Muslim, ya itu ala roksi wal ain kata orang Arab. Kita dengar, tidak banyak bantah, ya. Jangan, sudah ada anjurannya, sudah ada keterangannya, masih tanya lagi ini sunnah apa wajib ini, ya. Kalau selama dia anjuran dari Rasulullah, jalankan dapat pahala, ya. Kalau seandainya minimal dia sunnah, jalankan dapat pahala, ibadah. Hari ini kalau dikatakan kepada kita hari ini umat Islam, mereka selalu mengatakan, oh tunggu dulu, ini bertentangan dengan kebiasaan kita di masa sekarang. Kebiasaan orang tua kita tidak begitu. Nanti apa kata orang tua kita, ya, apa kata tetangga kita. Gara-gara kebiasaan itu akhirnya kita tolak kebenaran. Padahal sudah jelas-jelas kebenaran, ada ayatnya, ada hadisnya, malah ditolak. Ya. Demi Allah, kalau hari ini kita tidak berandai-andai, kalau seandainya hari ini Rasulullah hidup, ya, karena biasanya kan orang kalau ditawarkan, disuruh ini ada hadisnya, hadis nabinya, dia bilang ini kita dari orang tua kita kayak begini. Maka kalau seandainya, walaupun tidak boleh berandai-andai, ya, seandainya Rasulullah masih hidup nih, ada di hadapan kita, dan orang tua kita juga masih hidup, kakek moyang kita masih hidup, yang mana ilmu orang tua diambil dari mereka nih. Datang Rasulullah, ya, Rasulullah bawa hadis, ini bawa kebiasaan, dia bawa ajaran nenek moyangnya. Kita pilih mana? Mau pilih Rasulullah atau mau pilih siapa? Pilih Rasulullah. Siapa yang mau tega, mau berani meninggalkan ajaran Rasulullah? Karena antum tidak melihat Rasulullah hari ini bawa syariatnya, sehingga antum banyak nolak, banyak mengatakan nanti dulu, kita sesuaikan dulu, kalau sudah sesuai baru kita jalankan. Sampai kapan mau sesuai dengan kebiasaan? Mau disesuaikan ajaran Rasulullah, disesuaikan ke sini, ya. Anda yang harus menyesuaikan dengan ajaran Rasulullah.
Bukan ajaran Rasulullah dipaksa disesuaikan dengan ajaran adat kebiasaan. Ajaran agama adalah Quran dan hadis. Seperti itulah ya, kalau orang tidak yakin akan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, maka akan banyak nawar, banyak bantah, banyak nanya. Nanya kalau nggak tahu sih nggak ada masalah. Bertanya karena tidak tahu ya boleh, malah wajib bertanya. Karena Allah mengatakan fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamu. Bertanyalah pada ahlu dzikir, ahli ilmu kalau kalian tidak tahu. Tapi kalau sudah jelas ini ada hukumnya, halal atau haramnya sudah jelas, ya sunnah dan bid'ahnya sudah jelas, maka ambil yang ada. Jangan banyak nanya, banyak bantah. Oleh karenanya keyakinan harus dikuatkan. Hari ini kita sudah tinggal menerima ajaran Rasulullah. Kita tidak banyak berjuang, kita tidak mengorbankan nyawa dan harta yang terlalu yang banyak. Para sahabat dulu nyawa, harta, tenaga semua mereka habiskan demi agama Rasulullah sampai kepada kita hari ini. Kita tidak banyak berkorban, kita cuma menerima. Alhamdulillah, Islam sudah di hadapan kita, sunnah sudah di hadapan kita, tapi kita masih banyak membantah dan membantah. Makanya dulu di perang Ahzab ini Allah sebutkan, dan ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan ayat yang pertama di dalam surat Al-Ahzab ayat 22. Beliau menyebutkan tentang bagaimana keyakinannya para sahabat ketika mereka berperang. Bagaimana keyakinan para sahabat ketika mereka berperang. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 22. Allah katakan, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan ketika orang-orang beriman melihat Ahzab, Ahzab itu adalah kerjasama pasukan, itu apa namanya? Syarikat, sekutu. Pasukan-pasukan sekutu orang-orang musyrikin dan Yahudi yang sudah kompak menyerang Rasulullah dan sahabat-sahabat yang saat itu di perang Khandaq, perang Ahzab. Perang Khandaq, perang Ahzab pada tahun ke-5 Hijriah. Rasulullah dan sahabatnya mereka berjumlah 3.000. Orang kafir musyrikin dan orang-orang Yahudi 10.000. Bagaimana jumlahnya besar sekali, jauhnya beda 7.000. Maka orang-orang beriman ketika melihat hal itu mereka mengatakan hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita. Dan ketika di perang Ahzab, Allah memenangkan pasukan umat Islam, Rasulullah dan para sahabat. Orang-orang kafir, musyrikin dan Yahudi 10.000 kalah. Ya, mereka kalah. Tanpa perang mereka dihancurkan, datang angin kencang dan mereka akhirnya binasa. Tanpa perang 10.000 habis. Mereka lari, umat Islam menang. Sebelumnya orang-orang kafir musyrikin mengatakan, mana janji Muhammad kepada kalian bahwa kalian akan menaklukkan Mesir, bahwa kalian akan menaklukkan Yaman, bahwa kalian akan menaklukkan Persia, bahwa kalian akan menaklukkan Romawi. Mana janji Rasulullah pada kalian? Karena jumlah mereka 10.000. Awalnya mereka lagi berhadap-hadapan nih. Mereka orang-orang kafir musyrikin melontarkan kalimat itu di
pasukan-pasukan umat Islam, yang ada juga di situ orang-orang munafik. Orang-orang munafik juga ada ikut berperang di situ. Maka yang orang-orang munafik terpisah. Orang-orang munafik justru bertanya-tanya, mana janji Rasulullah, katanya dijanjikan kepada kami, kepada kita, kalau kita berperang nanti akan dimenangkan, dan katanya ini belum apa-apa, kalian belum lawan orang Romawi, belum lawan Persia, belum lawan Mesir, belum lawan Afrika, kalian belum lawan mereka, kalian sudah kayak gini, mau kalah, jumlahnya 10.000, cuman lawan 3.000. Kalimat itu membuat sebagian orang yang hatinya masih belum yakin, masih belum kuat, orang-orang munafik akhirnya tidak mau ikut perang, keluar. Adapun orang-orang beriman, orang-orang yang kuat imannya, mereka tetap teguh, lalu kemudian Allah menangkan mereka, sampai kemudian mereka mengeluarkan ucapan mereka, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada orang-orang beriman bagaimana sekutu-sekutu itu dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh, inilah yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, wa sadaqallahu wa rasuluh, sungguh benar Allah dan Rasulnya, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Orang-orang beriman tambah yakin, tambah beriman, tambah berserah diri dan bergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau orang beriman memang dari awal diuji. Ya, fa innan nasra ma'al usri, atau apa namanya, fa innan nasra ma'as sabr. Pertolongan akan datang ketika kita bersabar. Awal ujian itu berat. Perang ini harus berhadapan dengan musuh. Kalau tidak sabar, maka tidak datang pertolongan. Ya, kalau Anda mau menang, maka harus bersabar. Karena pertolongan dan kemenangan itu dibalik kesabaran Anda. Apapun urusan Anda, apapun ujian yang Anda hadapi, kalau Anda tidak bersabar, maka tidak ada kemenangan. Kemenangan itu setelah kalian bersabar. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Tidak mungkin sulit terus. Hidup manusia itu ada sulitnya, ada mudahnya. Maka ketika Anda bersabar di masa sulit, pasti ada kemudahan. Ya. Bersabar di masa sulit, belum nikah-nikah, ya. Nanti ada kemudahannya. Banyak berdoa, berikhtiar, berusaha. Ujian itu. Jadi orang-orang beriman ketika mereka diuji, mereka bersabar. Ya, memang sabar dulu. Kalau tidak bersabar tidak akan sampai pada kemenangan. Awalnya pasukan orang-orang munafik ini yang masuk di dalam pasukan umat Islam, yang menyusup dalam pasukan umat Islam, mereka disebutkan dalam Al-Qur'an, wa tadhunnuna billahi dhununa. Kalian mengira persangkaan-persangkaan, atau kalian sangkakan kepada Allah sangkaan-sangkaan yang buruk kepada Allah, bahwa kalian mengira dan menyangka Allah tidak menolong kalian. Wa hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Pada kondisi seperti inilah orang-orang beriman itu digoncangkan dengan goncangan yang berat, diuji dengan ujian yang sangat berat. Maka terpisah, ya. Tadi ada orang munafik, ada orang beriman. Adapun orang munafik mengatakan, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Orang-orang munafik dan yang di dalam hatinya ada penyakit mengatakan, tidak ada janji-janji Allah dan Rasulnya, tidak terbukti. Ini semuanya adalah tipuan saja. Allah dan Rasul dusta. Itu kata orang-orang munafik. Ini dalam surat Al-Ahzab ayat 12. Di awal-awal disebutkan. Adapun orang-orang beriman, ini mereka ucapannya ketika mereka mendapatkan kemenangan baru mengatakan inilah janji Allah dan Rasulnya. Memang awal-awal belum terlihat kemenangan. Karena kemenangan setelah bersabar dan berusaha.
Tidak mungkin kemenangan duluan sebelum datang ujian. Ya, tak mungkin. Apalagi ini perang. Orang-orang kafir di sana juga pengen menang. Masa mereka langsung menyerahkan kemenangan itu kepada umat Islam? Gak mungkin. Harus perang dulu. Maka janji Allah kepada orang-orang yang beriman setelah mereka bersabar yang panjang. Inti dari ayat ini adalah ucapan mereka, hada ma wa'adanallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Jadi kalau kita jujur dengan Allah, kita yakin kepada Allah, yakin bahwa Allah akan menolong orang-orang yang berjuang di dalam agama Allah, pasti akan ada pertolongan. Tidak mungkin langsung dapat pertolongan kalau belum ada ujian. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang kedua. Ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 173 dan 174. Allah katakan, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan orang-orang beriman dikata-katain oleh orang-orang sebagian manusia bahwasanya innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya orang-orang kafir musyrikin dan orang-orang munafik telah mengumpulkan kekuatan untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Maka takutlah kepada mereka. Fazadahum imana. Justru orang-orang yang beriman walaupun ditakut-takuti, katanya orang kafir musyrikin sudah berkumpul untuk menyerang para sahabat, mau perang nih, justru para sahabat tambah yakin, tambah kuat keimanan mereka. Fazadahum imana, iman mereka justru tambah kuat, tambah yakin bahwa pertolongan ada pada mereka, Allah pasti akan menolong mereka. Dan ucapan orang-orang beriman, para sahabat, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini Muhammad dan para sahabatnya ketika sudah dikepung musuh, mereka justru mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, sebaik-baiknya Allah adalah penolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah adalah sebaik-baik penolong kita. Cukup Allah adalah pelindung kita. Maka tambah yakin mereka. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Lalu dari yang awalnya mereka seakan-akan mau kalah, hampir dikalahkan oleh orang-orang kafir yang awalnya susah, maka kemudian berubah keadaan mereka. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin. Mereka justru mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah. Janji Allah bagi orang yang bersabar, lam yamsashum su'un, sungguh kekalahan tidak menimpa mereka, kehancuran tidak menimpa mereka, karena mereka sabar dan menggantungkan semua urusan mereka kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah memiliki keutamaan yang sangat luas dan sangat besar. Surat Ali Imran ayat 173 dan 174. Kalimat yang mereka ucapkan adalah hasbunallah wa ni'mal wakil,
Ini sama dengan ucapan Nabi Ibrahim ketika beliau dilempar ke dalam api. Beliau mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah adalah pelindung, penyelamat, penolong untukku. Dengan kalimat itu lalu Allah firmankan kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan untuk Ibrahim. Nabi Ibrahim mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil, sebagaimana Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya juga mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kalimat yang diucapkan oleh seorang mukmin kalau seandainya dia sedang dalam keadaan terjepit, sangat sulit, sudah ucapkan kalimat itu banyak-banyak, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, atau baca yang dibaca oleh Muhammad hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, dari awalnya itu susah, dari awalnya itu berat, lalu Allah rubah, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin. Mereka justru membawa kenikmatan dan karunia Allah. Pulang dalam keadaan bawa harta rampasan perang, pulang membawa kemenangan. Yang hidup dapat rampasan perang, yang meninggal jihad fi sabilillah bidadari surga insyaallah. Ya, orang beriman kalau dia berperang dapatnya cuma dua, ya, mati syahid atau hidup mulia. Mati syahid atau hidup mulia karena menang. Kalaupun dia mati, dia menang. Orang jihad itu kalau dia mati dia menang karena dapat surga. Justru sahabat dulu kalau perang memang cari mati, bukan cari hidup. Makanya Khalid bin Walid datang kepada Raja Romawi dan mengatakan dengan pasukannya nih, dia bawa pasukan dan dia mengatakan jitukum biqaumin yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayat. Saya datang membawa manusia-manusia yang cinta mati. Ya, adapun kalian cinta hidup. Maka sudah pasti mati ini. Walaupun ada yang tidak mati. Khalid bin Walid berperang dengan puluhan perang itu, dia tidak mati di medan perang, ternyata mati di ranjang, sakit. Padahal perang begitu hebat, dia di depan lagi, panglima. Ya, itulah sahabat. Kalau berperang ya dapat dua, menang hidup mulia, mati syahid surga dan bidadari. Tapi tentunya kalau ikhlas, ya. Kalau tidak ikhlas, hati-hati, itu bahaya. Kita justru yang nanti pertama masuk neraka, yang digeret masuk neraka dan kita menjadi koreknya api neraka, itu adalah para mujahid yang berjihad supaya dibilang dia seorang pemberani, seorang pahlawan. Ya, tidak seperti itu. Baik. Ayat yang ketiga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 58. Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Nah, sekarang tentang ayat-ayat tawakal. Kalau yang tadi ini, yang dua pertama itu tentang yakin. Ayat yang dua tadi pertama itu tentang keyakinan, bagaimana mereka yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yakin tadi kan kekuatan iman, kekuatan pendirian, keteguhan, itu iman, yakin. Tidak ada keraguan maksudnya. Adapun tawakal itu adalah menggantungkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tawakal itu dari kata wakala yakilu, itu perwakilan, mewakilkan. Jadi kita wakilkan urusan kita kepada Allah setelah berusaha. Setelah berusaha. Yang insya Allah semuanya faham. Beda dengan pasrah. Tawakal beda dengan pasrah, gitu ya. Kalau hanya sekedar pasrah, tidak ada usaha. Adapun tawakal ini kata-kata Islami, kata-kata syar'i yang Islam ajarkan. Tawakal itu berusaha, baru serahkan urusan kepada Allah. Adapun pasrah, tidak ada usaha. Pasrah. Ya. Saya tidak usah belajar, nanti juga tahu sendiri. Ya. Saya tidak usah menikah, nanti juga punya anak. Bisa? Mungkin. Yang tadi itu saya tidak usah belajar, nanti juga tahu, itu ilmu laduni. Ya. Mewarisi ilmunya Nabi Khidir katanya. Ada orang yang tidak menikah lalu punya keturunan, kan gak mungkin. Ini yang namanya pasrah. Ya, tidak kerja nanti juga Allah kasih rizki. Sutara sambayang juga baru bilang pasrah. Bagaimana rizki? Allah kasih rizki itu kalau orang yang rajin ibadah, soleh, takwa pada Allah, baru Allah kasih rizki padanya. Dan orang yang bertakwa tidak mungkin malas kerja. Orang bertakwa itu pasti dia tahu, dia berusaha. Ya. Orang muslim, orang mukmin apalagi. Ya. Orang kafir, non muslim saja mereka kerja. Orang muslim, orang mukmin seharusnya kerja. Karena di balik kerja itu ada keberkahan. Selain mendapatkan penghasilan, kita juga insya Allah kalau kita niatkan, apalagi yang sudah menikah, dia niatkan dapat pahala berlipat-lipat di situ. Dengan nafkah yang dia cari, dia niatkan untuk keluarganya, dia cari harta yang halal, wah luar biasa itu pahalanya buat anak istrinya. Cari nafkah itu kan hukumnya wajib bagi suami. Ketika dia keluar mencari nafkah dan dia sudah niatkan untuk anak istrinya, maka pahalanya double. Sebelum dia niatkan untuk kebaikan anak istrinya, dia ketika cari nafkah itu sudah dapat pahala karena memang hukumnya wajib. Tapi tentunya cari nafkah yang halal, bukan cari asal cari, asal comot sana comot sini, asal ambil saja, tidak peduli ini mau haram kah, yang penting masuk. Ini yang tidak baik. Rumah tangga yang kayak gini nih bisa banyak tidak berkah. Keluarga tidak bahagia, bisa jadi anak juga nanti tidak terdidik, anak nanti bisa nakal, istrinya juga nanti suka bantah, suka ribut. Itu kalau rumah tangga yang banyak melakukan dosa, ya, apalagi cari nafkah ini tiap hari makan yang haram, wah ini bahaya. Rumah yang seperti ini jadinya tidak ada cahayanya, tidak ada kebaikannya nanti di dalam itu. Taib. Tawakal jelas ya. Kemudian ayatnya adalah di dalam surat Al-Furqan ayat 58, Allah katakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada yang maha hidup yang tidak mati. Ya. Sudah dibilang maha hidup tidak mati. Itu sudah benar-benar itu. Hidup tidak akan mati. Kalau kita hidup pasti mati. Ya. Kita ini hidup dan pasti mati. Tapi tidak pasti hidup ya. Kalau manusia belum tentu dia hidup, dalam kandungan lahir belum tentu hidup nanti, bisa mati nanti. Jadi kehidupan tidak pasti bagi kita ini. Nanti kalau sudah dilahirkan dan sehat, itu baru hidup. Nah, kalau Allah maha hidup tidak akan mati, kalau kita manusia pasti mati. Nah, maka bertawakallah kepada yang maha hidup, yang darinya sumber kebaikan, yang darinya segala kebutuhan manusia akan datang, akan ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha hidup, tidak akan mati dan tidak tidur, tidak ngantuk. Jangankan tidur, tidak ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak tidur, tidak ngantuk. Maka apapun
yang kita serahkan kepada Allah, kita tawakalkan kepada Allah, Allah pasti tahu, Allah pasti melihat kita. Maka bergantunglah dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak akan mati. Segala urusan manusia pasti akan dicukupkan oleh Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan hidupnya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan hidupnya. Yakin itu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nah, setelah tawakal lalu bertakwa pada Allah, Allah kasih rizki, Allah mudahkan urusannya. Ini tawakal dan takwa itu gandeng semuanya, karena ini amalan-amalan hati semua. Dan tawakal ini kalau boleh tawakalnya itu benar-benar tawakal tingkat tinggi. Ya, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala seperti tawakalnya burung. Kayak tawakalnya apa? Burung. Burung itu dia keluar dari rumah menuju bukan rumah, dari rumahnya ya, maksudnya dari kandangnya, dari sarangnya, dia pergi cari makanan. Dia tidak tahu di luar sana ada makanan atau tidak, tapi dia bisa dapat makanan. Burung bertawakal itu asal pokoknya keluar dan dia cari usaha. Nah gitu juga manusia, usaha saja, usaha, nanti Allah yang tentukan hasilnya. Allah yang menentukan hasilnya. Karena rizki itu Allah yang atur, Allah yang bagi. Kita hanya bertawakal pada Allah, dan orang yang bertawakal berarti dia sudah menyerahkan semua urusan kepada Allah, dan pasti Allah akan balas. Ya, siapa yang bertawakal Allah jamin hidupnya. Cuma kadang-kadang kita masih kurang tawakal, ya, belum yakin. Nah itu tawakal dengan yakin itu selalu gandeng, ya. Takwa dengan yakin itu selalu gandeng. Jangan lepas itu. Maka yakin ketika bertawakal kepada Allah bahwa Allah akan menjamin hidup kita. Nanti ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang contoh-contoh tawakal, ya. Nanti kita akan baca insyaallah, dan luar biasa Imam Nawawi menyebutkan beberapa hadis yang menggambarkan tentang praktek tawakal dari para sahabat Rasulullah radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian ayat yang berikutnya surat Ibrahim ayat 11, Allah berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal. Nah, tawakal kepada Allah itu ciri orang-orang yang beriman. Tawakal kepada Allah itu adalah ciri orang-orang yang beriman. Sebagaimana di dalam surat Al-Anfal ayat 2 Allah sebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala hati mereka menjadi takut, dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka iman mereka jadi bertambah dan hanya bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itulah orang-orang beriman. Jadi tawakal itu ciri orang beriman. Tawakal kurang, iman turun. Ya, berarti keyakinan juga sudah kurang, sudah menurun. Tawakal dan yakin tadi itu jalan seimbang, harus sama-sama. Jangan satunya full, yang satunya kurang, nanti pincang, gak jalan nanti. Jadi harus benar-benar sama-sama. Maka ciri orang-orang beriman adalah bertawakal kepada Allah. Maka ketika kita sudah berusaha, serahkan urusan kita pada Allah. Ayat yang berikutnya di dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah mengatakan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, sekarang azamta itu artinya engkau sudah bertekad dan melakukan sesuatu, maka tawakal pada Allah.
sudah bertekad untuk melakukan sesuatu dan sudah dilakukan, tawakal sudah pada Allah. Ya. Jadi tawakal itu kita sudah berusaha baru tawakal. Jangan misalnya gini, nanti kalau jodoh saya akan menikah, belum juga cari istri, dia belum nyari, baru dia tawakal pada Allah. Ya enggak, nyari dulu. Antum nyari, sudah usaha, ternyata masih sudah dapat, ada yang belum dapat, ada yang enggak ketemu sama sekali, ada yang sudah dapat, tapi masih belum jodoh, belum ditakdirkan dengan perempuan itu atau dengan laki-laki itu. Berarti ini bukan jodoh, ya. Ini bukan jodohnya dia. Dia sudah tawakal kepada Allah, nanti urusan Allah yang ngatur. Ketika dia sudah usaha, dia serahkan kepada Allah. Kalau jodoh nanti akan nikah, kalau enggak ya sudah. Jadi ini adalah ayat-ayat tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal itu bukan pasrah. Di dalam surat At-Talaq ayat 3 Allah mengatakan, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan melindunginya, Allah yang akan menjamin hidupnya. Cukup bahwa Allah adalah segalanya untuk dia. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ayat-ayat tentang tawakal dan yakin bisa memberikan dorongan motivasi pada kita untuk senantiasa tawakal dan yakin kepada Allah setelah berusaha, setelah melakukan aktivitas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan kita lanjutkan soal jawab setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.